Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Samuel. Kali ini kita ambil tema di pasal 22 sesuai dengan judul yang diberikan LAI, nyanyian syukur Daud. Jadi ini saat-saat terakhir lah kehidupan Daud, ketika dia di pasal sebelumnya itu sudah menjadi letih lesu dan tidak bisa berperang lagi. Karena memang kerajaan Daud itu kerajaan simbol, tapi kita dalam kerajaan Mesias kita tidak akan menjadi letih lesu ya. Apalagi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan semakin kuat ya. Manusia batiniah kita diperbaharui hari lepas hari. Kita sudah bahas kemarin itu. Dan di sini ada satu pasal, tapi saya hanya mengambil poinnya 2 poin saja dari pasal ini, yaitu tentang iman dan perbuatan. Ya, dalam pasal ini terlihat bagaimana Daud memiliki relationship, hubungan dengan Tuhan yang bisa kita melihat suatu ekspresi dari atau kelihatan imannya itu. Yaitu Daud menyebut Tuhan itu gunung, bukit batuku, kubu pertahananku, ayat 2 ya. Penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Jadi jelaslah bahwa Daud memiliki hubungan yang bagus ya dengan Tuhan, bahwa imannya terlihatlah dari sini ya imannya. Nah, nanti kita akan melihat perbuatan-perbuatannya juga, karena di sini di ayat 21 Daud bilang, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Katakan juga di sini, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, ayat 25. Sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Nah, kalau kita tidak memahami prinsip oikonomia Tuhan atau penata layanan Elohim, kita akan melihat bahwa seolah-olah Daud dibenarkan karena perbuatannya. Seolah-olah Daud itu karena dia suci tangannya ya, karena Tuhan dia punya kebenaran ya, dan Tuhan jadi membenarkan dia. Nah, ini yang perlu kita pelajari dulu sebentar sebelum kita nanti melihat ya bahwa prinsip Tuhan. Mari saya baca dulu, kayaknya sebaiknya kita baca aja dulu ini. Oikonomia ini istilahnya penata layanan. Ini saya pernah bahas ya pasti ya. Di surat 1 Timotius 1 ayat 4. Saya pakai ILT aja ya. Indonesian Literal Translation, karena terjemahannya di sini lebih bagus di sini. Dikatakan 1 Timotius 1 ayat 4, ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Istilah penata layanan itu diterjemahkan dari istilah Yunani oikonomia. Oikonomia itu dari 2 kata, oikos dan nomos. Nomos itu aturan atau hukum atau hukum-hukum lah ya, aturan-aturan Tuhan. Sementara oikos itu rumah atau kerumah tanggaan. Jadi kalau digabung ini istilah ini pengertiannya, oikonomia itu adalah pengaturan atau penata layanan kerumah tanggaan Elohim. Jadi tiap rumah tangga punya prinsip pengaturannya. Nah, Elohim juga ada. Nah, prinsip pengaturan keluarga Elohim ini ya, kerumah tanggaan Elohim ini adanya dalam iman. Artinya dalam setiap babak pengaturan Tuhan atau ekonomi ini diterjemahkan ya dalam bahasa Inggris dispensasi atau ekonomi atau manajemen atau administrasi. Ini terjemahan daripada oikonomia ini, suatu pengelolaan, suatu manajemen ya. Jadi pengelolaan Tuhan itu adanya dalam iman, artinya dalam setiap babak pengelolaan. Karena tiap Tuhan mengelola manusia atau kerumah tangganya itu ada babakan-babakannya. Misalnya zaman Adam, ada zaman Nuh, ada zaman
Kalau saya membaginya itu ada zaman Abraham, zaman Musa. Itu setiap babak itu beda cara Tuhan memperlakukan atau mengatur ke rumah tangganya. Kalau zaman Musa ada hukumnya kan beda, hukum Taurat. Dalam zaman Abraham belum ada hukum Taurat itu. Jadi hukumnya lain lagi. Ya. Dalam zaman ini, zaman perjanjian baru ini kita hukumnya hukum roh, ya. Hukum roh dalam hukum hayat, ya. Itu lain lagi kan. Jadi tapi dalam semua babakan zaman itu prinsip Tuhan itu adalah iman. Ya, karena penata layanan Elohim itu adanya dalam iman. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama, ya, sekalipun di situ ada hukum Taurat, tapi mereka orang-orang pilihan Tuhan ya dalam perjanjian lama itu dibenarkannya karena iman. Daud sendiri juga mengatakan demikian. Kalau dalam surat Roma kita melihat, ya, ini sudah diuraikan oleh Paulus ini. Paulus di situ membenarkan bahwa membeberkan dalam surat Roma itu bahwa kebenaran Elohim hanya bisa didapat oleh iman, ya. Ini dikatakan di sini, Daud sendiri bilang, ya. Roma pasal 4 ayat 6. Sama seperti Daud menyebut bahagia orang yang kepadanya Elohim memperhitungkan kebenaran tanpa perbuatan-perbuatan. Ya, dikutiplah ini semua. Jadi baik Abraham, baik zaman Daud, semuanya orang dibenarkan karena iman. Karena di sini Roma juga jelas, ya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu konsep orang Farisi di Taurat yang mencoba menegakkan kebenaran sendiri dengan cara dia melakukan hukum Taurat itu. Nah, itu gagal itu, ya. Nah, jadi Daud sendiri mengatakan bahwa orang benar, orang yang dipilih Tuhan itu dibenarkan karena iman. Tapi imannya terekspresi melalui perbuatan-perbuatan yang disebut dalam nyanyian syukur Daud ini. Yaitu Daud karena imannya kepada Tuhan yang dilihat dari pasal 2 ayat 2 ini, imannya Tuhan bukit batuku, kubu pertanku, penyelamatku dan sebagainya. Itu imannya Daud. Terlihat di situ, tapi perbuatan Daud ayat 21 juga kelihatan. Ada kesucian tangannya dia, ada kebenarannya dan sebagainya. Jadi iman tanpa perbuatan ya memang mati. Maka surat Yakobus juga bilang begitu, ya. Jadi ini bagaimana? Saya coba menjelaskan, saya ulangin lagi, ya, supaya jangan nanti orang salah mengerti, ya, mengenai iman dan perbuatan ini sebenarnya sangat penting. Karena Yakobus sendiri itu sangat apa? Atau gini dulu, kita lihat dulu lah. Di surat Roma, ya, iman itu harus bertumbuh, ya. Kalau lihat, ya, perhatikan ini Roma pasal 1 ayat yang ke-17, ya. Di dalamnya nyata kebenaran ini, Elohim ini yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, atau istilah Yunani atau ungkapan Yunani di sini itu ekpistios eis pistin, from faith to faith. Jadi ada suatu progresif kemajuan dari iman kepada iman. Bagaimana kemajuan ini terjadi? Nah, itu surat Yakobus mengatakan bahwa kemajuan iman itu terjadi karena iman yang pertama ini menghasilkan perbuatan, dan pada gilirannya perbuatan yang lahir dari iman ini menyempurnakan iman sehingga terjadi kemajuan. Nanti iman yang sudah ada ini menghasilkan lagi perbuatan. Dan perbuatan itu pada gilirannya menyempurnakan iman sehingga iman itu jadi maju dia, ya, bertumbuh dia. Coba dulu kita lihat di surat Yakobus ini jelas, ini sangat penting, ya. Jadi enggak usah bingung kalau Yakobus bilang Abraham dibenarkan karena perbuatan. Maksud Yakobus perbuatan yang lahir dari iman. Ya, karena tegas di sini Yakobus bilang iman tanpa perbuatan enggak benar, mati itu, ya. Jadi tapi di pasal 2 ayat 22 ini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, bertumbuh dia, iman itu, karena perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman yang ada. Jadi berputar dia, iman yang ada saat ini. Iman itu adalah iman itu sendiri adalah energi Kristus. Saya sudah bilang energi Elohim, ya. Tuhan anugerahkan iman itu kepada umat pilihannya. Tidak semua orang dapat iman. Kata Paulus juga bilang, tidak semua orang beroleh iman. Di zaman ini, ya, Tuhan memberikan iman kepada orang-orang yang dipilihnya.
Kemudian iman yang ada ini karena dia energi itu suatu kemampuan melakukan usaha. Karena dia energi, maka iman ini akan otomatis kalau dia imannya benar akan melahirkan perbuatan. Otomatis itu. Ya tidak ada orang yang bisa dapat iman yang betul dari Tuhan itu atau dia nggak berbuat apa-apa, nggak mungkin. Iman yang benar pasti melahirkan perbuatan. Energi itu selalu itu ya suatu kemampuan melakukan usaha. Itu Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan itu. Ya, itu sebabnya perbuatan itu adalah sebenarnya perbuatan Tuhan karena energinya itu adalah energi Elohim, energi Kristus ya, energi hayat. Jadi iman ini yang adalah energi Elohim menghasilkan perbuatan. Perbuatan ini pada gilirannya menyempurnakan iman yang ada sehingga bertumbuh dia imannya. Nanti iman yang sudah bertumbuh ini karena dia energi menghasilkan lagi perbuatan. Perbuatan yang ada menyempurnakan lagi. Terus begitu ya, from faith to faith. Ada suatu sasaran pertumbuhan iman. Ya. Nah ini ya. Itu kembali lagi lah kita sekarang kepada nyanyian syukur Daud ya. Jadi jelas di sini ya bahwa Daud seorang yang dipilih Tuhan dalam zaman perjanjian lama, dia dibenarkan karena iman. Dia dengan imannya dia ungkapkan itu, Tuhan adalah bukit batuku, kubu pertananku, penyelamatku, ya, terus perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Itulah iman Daud. Ya. Kemudian Daud memiliki perbuatan, dikatakan di sini kesucian tangannya itu. Ada kebenaran itu Daud. Ya bukan berarti dia tidak pernah salah ya. Dia kan pernah salah waktu dia berbuat dengan Batseba itu. Ya. Tapi perbuatan salah tentu diampuni ya. Nathan juga bilang itu, dosamu sudah diampuni, kau nggak mati. Gitu. Tapi tetap ada akibatnya. Ya, jangan juga kita pikir apa yang kita bilang perbuatan kita ya jadi sembarangan aja gitu, nggak ada akibatnya. Nggak, tetap apa yang ditabur itu yang dituainya. Jadi Daud tetap menuai 4 kali itu pakai lipat karena sesuai dengan perkataan dia. Jadi prinsip pertama saya mau angkatkan dari pasal 22 ini nyanyian syukur Daud, bahwa Daud memiliki iman karena dia orang pilihan Tuhan. Karena dia dipilih Tuhan, maka ada iman, Tuhan kasih iman. Ya, karena iman itu sebenarnya energi Elohim, imannya Elohim itu. Ya. Kemudian karena dia energi Elohim berarti otomatis akan menghasilkan perbuatan-perbuatan, ya. Itulah ya kesucian Daud itu. Dan dia juga banyaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuktikan ya bahwa imannya itu ya. Karena Daud ini hatinya seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Jadi Daud itu seorang yang karena dia umat pilihan Tuhan ya dia dikasih iman, dia selalu rindu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur-Mazmurnya itu kelihatan itu, dia rindu ya. Dia juga rindu membangun rumah Tuhan yang pada zaman konteks itu adalah gedung ya, bait suci ya. Jadi kelihatanlah perbuatan-perbuatan Daud ini bahwa dia ini orang beriman. Ya, kemudian prinsip kedua ya, kita melihat lagi ini prinsip pertama tadi iman dan perbuatan ya. Daud itu jelas di akhir hidupnya dia mengucapkanlah hal itu ya, tentang iman dan perbuatan-perbuatan. Kemudian poin kedua ya, prinsip kedua kita mau melihat bahwa Daud melihat perbuatan Tuhan, tapi bukan yang baik saja. Karena kalau kita lihat waktu kasus dia dikejar dikejar Absalom ya. Itu Shimei mengutuki dia. Shimei ini turunan dari keluarga Saul. Waktu itu Abisai marah, saya penggal ini kepala nih si Shimei ini. Tapi Daud bilang, "Dah, apa urusanku dengan engkau?" Itu dia ngomong begitu karena Tuhan berfirman kepadanya begitu. Kutukilah Daud. Jadi Daud mengaku bahwa itu perbuatan Tuhan kok. Hanya lewat Shimei, ya kan? Jadi Daud melihat perbuatan Tuhan, ini yang mau saya sampaikan. Daud melihat perbuatan Tuhan bukan yang baik saja, tapi juga yang bentuk disiplin yang jahat. Kelihatannya kan dikutuki begitu ya. Bahkan Daud waktu dia bawa tabut itu kan udah kembali bawalah waktu Abiatar dengan Sadok ya yang membawa tabut itu waktu Daud lari. Udahlah pulangkan aja ke tempatnya. Kalau memang aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan ya aku bisa lihat lagi. Kalau enggak apa-apa. Aku pun bersedia. Jadi dia pun mengakui ya, kalaupun misalnya Tuhan tolak dia, aku nggak berkenan kepadamu.
Itu dianggap Daud itu perbuatan Tuhan. Jadi banyak orang Kristen ini sekarang kan prinsipnya dualisme. Pokoknya Tuhan itu pasti berbuat yang baik, memberkati, mengampuni, ada benarnya ya. Pokoknya ngasih berkat lah kalau bisnis berhasil, bikin keluarga nggak banyak masalah, yang baik-baik lah. Nanti ada lagi Tuhan yang jahat ini, itu iblis, yang dibilang katanya pencuri, perampok. Ya, inilah yang bikin penyakit. Makanya orang Kristen umumnya, apalagi orang karismatik, itu paling sering itu. Pokoknya ditangkingin semua, roh miskin, roh penyakit, roh apalagi, semuanya roh, ngantuk. Bahkan kalau orang kebaktian ngantuk, ya nggak peduli mau dia tadi malamnya karena nggak tidur atau pokoknya roh ngantuk. Semuanya, karena semuanya dia pikir orang karismatik umumnya ya. Atau bahkan seluruh orang Kristen ini dalam Kristen. Pokoknya kalau aku ketimpa yang jahat, aku ketimpa kemalangan, itu berarti bukan Tuhan yang lakukan itu. Itu ada Tuhan lain yang jahat yang melakukan itu. Coba dulu kita lihat contoh Ayub ya. Karena ini konsep seperti ini membuat Tuhan kita itu sangat rendah lah, ya menghina juga kalau saya bilang dia. Jadi ada dua Tuhan, dia bersaing gitu, yang jahat sama yang baik bersaing. Tuhan yang baik ini kadang-kadang dia lengah gitu, dihajar sama Tuhan yang jahat. Kita digitak kepala kita. Nah, saudara kita lihat ya, Ayub ini, paling bagus contohnya Ayub. Ayub kan tahu ya, sudah dia berkati oleh Tuhan, Tuhan berbuat baik lah. Iblis juga bilang begitu. Ya. Kalau berkati dia semuanya, Ayub punya anak 10. Hartanya begitu banyak dan sebagainya. Dia orang yang terkaya ya. Udah itu saleh, jujur apa semua. Terus Iblis bilang, coba dulu dia kita hajar dulu. Pasti dia mengutuki engkau. Nah, terus dihajarlah Tuhan kan Ayub ini kan, habis semua anak-anaknya, habis semua harta bendanya ya. Itu keputusan Tuhan itu ya. Kata Tuhan, engkau boleh hajar dia, ambil anaknya, tapi jangan nyawanya. Jadi keputusan itu dari Tuhan itu. Ini sebenarnya perbuatan Tuhan ini, walaupun yang melakukannya iblis dan orang-orang jahat di sini orang-orang Seba dan sebagainya. Tapi keputusan itu Tuhan. Jangan jadi dualisme ya. Hanya ada satu penguasa. Kalau istilah Yunani kurios itu penguasa tunggal satu. Enggak ada dua. Cuma satu. Terus Ayub misalnya dihajar. Ayub bilang di ayat 21 pasal 1. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub melihat perbuatan Tuhan yang memberi. Dan juga dia melihat perbuatan Tuhan yang mengambil. Mengambil harta dalam macam anak. Ngeri sekali. 10 anaknya mati semua. Nah, ini kalau orang karismatik pernah nih saya dengar di khotbah gini, dia bilang, tutup mulutmu, bukan Tuhan nggak mengambil, gitu. Tuhan hanya memberi. Wah ini dia, karena dia dualisme. Tuhan yang satu yang baik itu selalu memberi, yang namanya Tuhan Yesus. Ada satu lagi Tuhan, itulah iblis yang bikin yang jahat. Tapi perhatikan deh, Alkitab bilang ayat 22, ya setelah Ayub ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 perhatikan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan. Kemudian datang lagi pencobaan berikut. Dikasih penyakit Ayub dari batok kepalanya sampai ujung kakinya kayak semacam bisul-bisul yang bikin gatal. Dia garuk-garuk sampai dengan beling. Terus Tuhan bilang, Ayub bilang begini. Ayat 10. Ya, waktu istrinya bahkan dia bilang, masih bertekun. Dia bilang, tetap dia bertekun. Ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, ini terjemahan yang lain. Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Jadi Ayub mengaku bahwa yang baik itu dari Tuhan, yang buruk pun dari Tuhan. Perhatikan ini Alkitab berkomentar, dalam kesemuanya itu artinya lidahnya Ayub itu. Yang ngomong yang baik dari Tuhan, yang buruk dari Tuhan, ini lidahnya Ayub itu. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya kita mengakui betul itu. Memang Tuhanlah yang membuat yang baik, tapi juga dia mendatangkan yang buruk. Coba dulu satu lagi ayat ini. Kalau nggak salah saya Amos. Mudah-mudahan saya ketemu ya. Amos. Kitab Amos ya. Coba dulu sebentar ya. Masih ada waktu. Amos
Ayat 3 nih kayaknya, kalau nggak salah ya. Tunggu ya, perhatikan ayat 6 ya. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi Tuhan melakukan juga malapetaka itu. Itu malapetaka dari Tuhan. Nah ini banyak orang Kristen kaget ya kalau dengar begitu. Karena orang Kristen itu konsepnya dualisme. Tuhan Yesus itu kasih yang baik, iblis kasih yang jahat. Padahal iblis itu hamba, itu semuanya dipakai Tuhan kok. Ya, perhatikan dulu Yesaya 45 satu lagi. Jadi ini ayat ini malapetaka dari Tuhan ya. Jangan kada hukum gitu aja. Itu Alkitab bilang. Nih perhatikan ayat Yesaya 45. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, enggak ada dualisme, ya. Iblis itu bukan Tuhan. Itu dia tuh budaknya Tuhan. Tinggal dipakai aja kayak tongkat ya. Kalau dia Tuhan mau pakai iblis, dia pakai kalau Tuhan mau mukul karena mendisiplin atau menghajar, dia pakai itu tongkat itu yang namanya setan. Kayak saya yang mendidik anak waktu itu, saya pakai kemoceng. Kemoceng itu jadi kalau anak tuh ngelihat, waktu itu masih kecil, dia umur 3-4 tahun tuh kalau anak lihat kemoceng dia takut. Dia nggak tahu bahwa tangan saya sebenarnya yang ngerjain itu untuk mendidik dia supaya menjadi anak yang baik, ya. Jadi iblis tuh kayak kemocengnya Tuhan tuh. Pukul, kalau Ayub pun dihajar, itu maksudnya apa? Akhirnya di pasal 42 ayat 5, itu Ayub bilang dulu aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang aku melihat engkau. Jadi maksud Tuhan baik, menghajar, memberi malapetaka, memberikan didikan, hajaran. Nih perhatikan, Yesaya 45. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Perhatikan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, itu Tuhan, ya. Kemudian yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, ya. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Alkitab bilang begitu. Tapi kalau orang Kristen kan lain umumnya. Makanya sering tengking-tengking iblis, nggak usah lah ditengking-tengking, emang dia kerjanya begitu kok. Biarkan saja, yang penting kita berhadapan dengan Tuhan dengan apa, ya? Apa-apa roh ngantuk, roh miskin, roh malapetaka, roh apa, semua dari Tuhan kok, ya. Tuhan yang berbuat itu, ya. Udah lihat ayatnya, Amos pasal 36 itu, Yesaya 45 itu tadi. Karena Roma 11 juga bilang begitu, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jangan lagi punya konsep dualisme, ya. Jadi Daud itu melihat perbuatan Tuhan dan dia bisa bersyukur. Kalau orang nggak ngelihat perbuatan Tuhan, dia nggak bisa bersyukur. Bagaimana? Kalau dia kena malapetaka, dia malah bencinya. Kadang bisa salahin Tuhan. Kenapa kau jaga pelihara aku, katanya. Kata orang Kristen itu. Kenapa anakku ini kena malapetaka? Kenapa kenapa bisnisku hancur? Kenapa ada COVID? Ada juga yang menangking COVID. Ini celaka sekali tuh. Ini tokoh yang terkenal, kalau saya sebut namanya pasti saudara tahu. COVID kok ditangking? COVID itu dari Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik itu. Ya, jangan ditengking, tapi ditanya, bersujudlah di hadapan Tuhan. Tuhan, apa maksudmu dengan COVID ini? Rendahkanlah hatiku, tolong beri aku hikmat supaya aku mengerti. Gitu, jangan main tengking aja. Itu bukan dari iblis, gak ada yang dari iblis. Kalau orang, udahlah, repot ini kalau udah konsepnya dualisme ini, repot, ya. Oke lah, ya. Udah tarik dulu kesimpulan sebentar, ya. Jadi Daud ini seorang yang ada iman, ada perbuatannya sebagai ekspresi iman itu, ya. Kemudian Daud seorang yang dari nyanyian Syukur Daud di pasal 22, dia seorang yang melihat setiap perbuatan Tuhan. Karena memang Alkitab juga bilang, burung jatuh pun, burung jatuh itu kejadian yang sama sekali kita tak peduli lah. Mau jatuh kayak mau dia kemana kayak, gak ada peduli. Tapi Alkitab bilang, burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Jadi semuanya dari Tuhan.
Roma pasal 11 ayat 36. Pokoknya bagian terakhir lah itu baca itu. Segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh Dia, Dialah yang menggerakkan itu. Dan dengan maksud kepada Dia, kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi tolong punya paradigma yang benar lah. Banyak orang bilang iblis itu apa? Itu tadinya malaikat baik, akhirnya dia jadi jahat ya. Itu juga udah banyak saya bicara itu. Sekarang ambil kesimpulan dulu lah. Kalau kita ya ini umat pilihan Tuhan lah ya. Umat pilihan Tuhan tuh hatinya berkenan kepada Tuhan, bukan karena dia itu dibenarkan karena kelakuannya. Umat pilihan Tuhan karena dia diberi iman oleh Tuhan. Diberi iman oleh Tuhan dan iman terhadap energi Elohim, dan oleh karenanya dia bertindak karena imannya itu. Dan perbuatannya itu menyempurnakan imannya sehingga dia bertumbuh terus. Umat pilihan Tuhan pasti imannya bertumbuh. Karena memang dia dikasih energi Elohim. Kemudian yang kedua, umat pilihan Tuhan itu melihat segala sesuatu perbuatan Tuhan itu. Kalau dia ditimpa malapetaka, kalau dia ditimpa apapun, dia penderitaan apapun, dia akan tahu bahwa itu perbuatan Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan. Dia berusaha mencari tahu. Enggak ditengking-tengking. Ya. Enggak. Dia apa ya? Dia melihat Tuhan lah ya. Melihat Tuhan. Ini memang jangan ini ya. Dunia kekristenan udah enggak melihat Tuhan. Melihat Tuhan dan melihat iblis ya. Jadi dunia kekristenan tuh kalau ada yang jahat, dia langsung lihat iblis. Jadi matanya tuh ada sebelah melihat Tuhan, di sebelah mata melihat iblis. Ini yang begini nih. Bukan umat pilihan Tuhan itu, hanya dipanggil saja. Ya, karena yang dalam dunia kekristenan kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat pilihan Tuhan melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Dan akibatnya daripada semuanya itu adalah rasa syukur, nyanyian syukur. Walaupun barangkali kita nggak bisa main kecapi seperti Daud, nggak bisa nyanyi, suara kita nggak bagus, tapi ucapan syukur itu adalah hal perkara batinnya. Belum tentunya orang yang nyanyi-nyanyi itu berarti dia mengucap syukur. Belum tentu. Lidah bisa ngomong, hati bisa beda. Makanya kata orang di surga ada banyak pada lidah-lidahnya semua. Di surga katanya, cerita aja, lucuan aja. Di surga banyak lidah-lidah orang Kristen, mulut-mulutnya orang Kristen di lidahnya di surga. Ya karena dia hanya mulutnya doang yang muji Tuhan, tapi hatinya seluruhnya itu enggak. Ini hanya lelucon aja. Tapi maksudnya umat pilihan Tuhan pasti dia mengucap syukur. Ya. Dalam pengertian batinnya menerima. Amin terhadap perbuatan Tuhan. Kayak Ayub. Kita mau terima dari Tuhan, apapun juga itu. Ya, karena memang segala sesuatu dari Tuhan. Kita nggak berontak sama lingkungan, marah sana, marah, nggak bergunanya. Orang semuanya Tuhan yang atur kok untuk kebaikan kita. Itulah ya. Haleluya. Amin.